Fatimatu Zahra. Materi kali ini Inyak terbahas tentang dua judul. Nah, judul yang pertama, hubungan antara bahasa kanca otak. Li antara neno berembe proses produksi bahasa, li otak no baru terbentuk. Nah, yang kedua tentang gangguan bahasa li dalam psikolinguistik atau ilmu arah hubungan antara bahasa kanca perilaku manusia, kanca akal budi manusia. Objek li dalam psikolinguistik no kena bahasa saat terproses di dalam jiwa manusia. Ia searan timbal balik antara hubungan bahasa kanca pikiran atau otak teno. Sehingga ruan bahasa no marak ruan pikiran lah wanita. Marak sebalik no pikiran no ia marak ruan bahasa saat ucapan. Nah, saat pertama terbahas tentang hubungan bahasa kanca otak. Apa jak kenan bahasa no? Bahasa no kenan alat verbal atau saat kegunaan lah untuk berkomunikasi atau ngerauskan dengan lain. Nah, entah itu nu kadu kata-kata atau kadu gerakan atau isyarat lah wanita. Bahasa nu sistem saale embe itu mau produksi suara, simbol atau lambang, kanca gestur atau gerakan sehingga itu nu tahu berkomunikasi kanca dengan bahasa nu datang langan otak terjok sistem auditoris aranan atau visual atau sak tahu tegita si indera mata telah atau si pengeriuk tu. Kanca itu tahu ngeraos atau nulis kadu imenu isi sistem motorik atau sak bersangkutan kanca penggerak. Ngeraos nu kena bentuk komunikasi raos sak tahu terdengar sak terhasilan le suara manusia. Nah ni apa jak kena otak kena? Otak kena kena ia seatur kanca kendali selaku fungsi searah le awak manusia. Marak pergerakan, angan, sensasi, kanca pikiran. Sehingga sa otak kena ia atur emosi tu. Lagu biasa jak angan no dalam hati tak tahu. Terus nani apakah otak kena berdua peran sangat penting dalam berbahasa atau lamun ngeraos? Berbahasa atau ngeraos nu biasa nan berlangsung secara mekanistik, kanca mentalistik atau ia sak arah kaitan kanca otak dan mental manusia. Sehingga arah hubungan timbal balik le antara hubungan bahasa dan otak. Nah, lamun kita langan biologis lah haranan ni. Otak kena nya tegal peran sak paling penting lamun tiak berbahasa no, lamun tiak ngeraos no lah. Nah, secara garis belik otak kena terbagi jadi telu. Sak pertama otak cerebrum atau otak belik arana. Sak kedua otak cerebellum, otak kocet. Dan sak ketelu brainstem atau lulun otak. Bagian sak pertama otak cerebrum atau otak belik. Otak belik ini bagian sak paling belik le dalam otak tu. Sehingga sak berdua volume marak kebelik 3/4 volume searak le dalam otak tu. Kanca otak belik nu bagian otak sak paling penting lamun tiak berbahasa atau ngeraos. Lagu bagian le otak belik sak paling atau sak terlibat langsung le dalam pemrosesan bahasa nu korteks cerebral aranan atau bagian sak marak ruan gumpulan-gumpulan sak warna putih kanca sak bagian belik le sistem otak manusia. Nah, bagian sak ni lah ia atur atau kelola bahasa searah le manusia no. Terus cerebrum ni terbagi malik dari dua bagian. Sak pertama otak kiri, sak kedua otak kanan. Otak kiri ni ia bertanggung jawab kontrol pergerakan fungsi le sisi kanan manusia atau le sisi kanan awak manusia ni. Nah, namun sebelah kanan ni ia tanggung jawab dari sisi kiri manusia, kebalikan lah wanita ni. Nah, otak kiri nu biasa lebih berkembang dari segi bahasa, marak membaca, nulis, menganalisis, IPA, matematika, teknologi, diet, berpikir sesuai fakta. Contoh, kanak nina pas masa kode biasa lebih jelak berkembang dalam ngeraos atau berbahasa, diet menganalisis sehingga ia kado otak kiri nan.
Sementara kanak mama pas masa kode, ia cenderung berjulu berkembang di otak kanan, sehingga sak lebih rileks atau santai. Selain santai, arak marak imajinasi atau hayalan lah unitane. Gambar, musik, seni, berpikir sesuai intuisi atau kelebihan sak tanpa terpikirang atau terpelajari. Nah, saat ini lebih dominan le otak kanan. Otak kanan tahu dia jam. Nah, malik otak belik ini terbagi malik dari 4 bagian. Sak pertama lobus frontal, kedua lobus parietal, sak ketelu lobus temporal, dan sak keempat lobus occipital. Nah, bagian sak pertama lobus frontal. Lobus frontal ni arak le bagian julu, otak sa bagian julu lah anayon itu. Ia sak kendalian gerakan, ucapan, perilaku, memori, dan kepribadian. Dait bagian otak ini endah berperan dalam fungsi intelektual, marak proses berpikir, penalaran, selesaian masalah, baik keputusan, dait perencanaan lah. Bagian sak kedua lobus parietal. Ia searah le atas atau le ubun-ubun atau le semangat tertawan. Ia sak kendalian sensasi indera perabaan, marak pengecap, marak sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus seni nendah ia kendalian orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Selanjutnya bagian sak ketelu lobus temporal. Lobus temporal ni arah oleh samping otak tu. Ia sak kendalian indera pendengahan tu, dait ingatan, dait emosi. Lobus temporal kiri endah berperan dalam fungsi graos. Sak terakhir lobus occipital. Nah, lobus ini berarah le bagian muri. Ia sak kendalian fungsi penyeriuk tu. Selanjutnya bagian otak sak kedua dan otak kode atau cerebellum mun paran. Nah, otak kode ini terkolok le bawah otak belik le bagian murin otak, atau lebih tepat nano le bawah lobus occipital. Bisa berfungsi untuk penyeriuk tu. Otak kode ini berdua saraf sak tahu beng sinyal jok bagian otak sak lain. Kanca endah otak kode ini bertanggung jawab le dalam kendalian gerakan, temara jaga keseimbangan, atur posisi, dait koordinasi gerakan awak tu. Endah bagian otak ini berperan dalam kendalian gerakan halus, mara melukis dan menulis. Nah, bagian otak sak terakhir sak ketelu brainstem atau lulun otak tu. Ia satu kolok le dulu otak kode dait ia nyambung kanca susunan saraf tolang tersalik murinan. Nah, lulun otak ni terbagi jadi telu. Pertama pon saran, kedua otak tengah, ketelu medula oblongata ranana. Pon senuan kena nan bagian lolo sak belik le lulun otak. Fungsi nano ia atong informasi sak sensori atau jaringan sak kirim impuls atau rangsangan le alat indera jak otak tu. Otak tengah nuan mengatur gerakan mata tu, penentang tu. Ia proses informasi visual kanca suara sak terterima si otak tu. Dan satu terakhir medula oblongata atau sak arak paling bawaan tonton kolok. Fungsi nuan pusat aturan fungsi jantung dan paru-paru, marak bernapas, menelan atau bersin atau terprano pas terbasing anu. Nah, lulun otakan ni nendah seikat tendai jaringan saraf di dasar otak. Fungsi nuan jari stasiun pemancar sahubungan otak belik jok saraf tulang muri. Dait kirim kanca terima pesan antara selaput bagian awak kanca otak. Terus nani arah dai seflon atau tengah otak. Mara kebeli ukuran buah apel kebelian. Dai
seplon ni endah santer belik peranan marak le dalam pembentukan tingkah laku, ekspresimu temarak pasnya kesili misalan pergerakan penentang te pendengahan te pernapasan pasta telan kakenan atau ineman pasta ngambuk sak harum atau sak mambu kanca atur keseimbangan awak dari dorongan tegawe seksual. Dari seplon ni terbagi menjadi 4 bagian. Sak pertama talamus atau pemancar sak datang langan sistem saraf awak marak pendengahan pengerio te kanca pengambuk te. Sak kedua hipotalamus bisa kendalian suhu awak te kanca sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu mangan, pola tinduk te kanca produksi hormon. Sak ketelu kelenjar pituitari haranan. Ia sak atur kelenjar sak le dalam awak adik tu sak tahu begawean. Dari sak keterakhiran epitalamus haranan. Ia terkolok le bagian dalam otak ia berfungsi atur jalur motorik dan emosi itu. Nah, satalu bagian otak sabaru nu amara otak bele, otak kode, dait lolon otak kenu, ia bekerja sama dait saraf tulang muri itu dari pusat kendali awak, dait susun sistem saraf pusat teh. Sistem saraf ini adalah ia begawean kanca sistem saraf tepi ada sabeng kemampuan manusia dalam gawe. Selaput macam pegawaian marak lalu belanja, ngeraos, bernapas sampai mangan nginam. Nah, saya ingat fungsi otak nu ya canggih sampai nane nek menarak kata pasti apa jak kelebihan fungsi otak sepenuhnya. Nah, lamun terjaga kesehatan otak nu onja biasa nan tesaranan terlalu berolahraga, diet konsumsi kakanan sak bergizi. Lamun ke latih kemampuan otak jak biasa nan senam otak, jaga tekanan darah, diet jaga tekan gula darah te marak kolesterol no. Kanca perlu rutin periksa kesehatan otak te dokter ada terpandu fungsi kanca kesehatan otak te. Ada sak molah lamun narak masalah le otak tahu tertangani lebih jelap. Terus aran Broca kanca Wernicke. Area Broca ni kena nan area motorik satu guna untuk ngeraos. Ia satu kolok le posterior gyrus frontal atau lebih tepah nano arah le sebelah otak kiri, khusus le bagian bawah lobus frontal atau le bagian bawah otak sadulu tu. Area sani ente gunaan le ngerawas kanca ketahuan te ngerawas. Ia sak hasilan suara sak logis kanca bau te pahami ne. Dait berekspresi pas te berkomunikasi kanca dengan lain. Selanjutnya area Wernicke atau area sani bisa berperan le proses tengerawas. Dait ketahuan te kanca pemahaman tengerawas. Ia satu gunungan le pusat ade tahu te proses kata-kata satu ucapan no. Area ni bertanggung jawab pas te ketahu selapu keluik seluk beluk ngeraos lamun te berkomunikasi ke dengan lain. Endah bagian saat neno terkolok le posterior superior gyrus temporalis atau saat mengelilingi konteks pendengahan le visor sylvian aranan atau bagian lobus temporalis kanca parietalis lobus lamun membedait. Kondisi nu tersebut disi afasia sensorik karan. Kesimpulan bahwa pikiran nu endien bau terpisahan dengan bahasa atau ngeraos. Sehingga bahasa nu ekspresi satu libetan pikiran lek manusia. Endah lamun darah bahasa endien mungkin itu pada tahu sampai di pikiran tekanca tengerian si dengan lain. Iyalah karena hubungan otak aja bahasa nu. Selanjutnya nu judul sak kedua tentang gangguan bahasa. Dalam berbahasa atau berkomunikasi non arah proses pesugulan pikiran kanca angan langan otak kadu beweh te entah dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Otak nu ya terima dait pahami masukan bahasa nu langan kentok te. Lamun otak kanca cara tengeraos atau beweh te nu solah pasti solah wantan tengeraos. Lagu jakan den selapu dengan tahu ngeraos mara itu pada saat dek berdua kelainan. Dengan saat berdua kelainan otak nu pasti sekat ngeraos atau sekat tahu ngeraos secara lancar. Entah secara langsung kadu beweh, kadu tulisan atau kadu bahasa isyarat. Nah iya wah arang gangguan bahasa nu ne. Lamun arah aliran darah le otak nu den cukup mara arah
penyempitan langan darah tengalir atau gangguan sak lain penyebab jumlah oksigen sak terpeluang ia berkurang. Nah, ia wah penyebaban otak terseda kanca penyakit sak tersebaban penyakit stroke karan. Gangguan bahasa ada dua sifatan. Sak pertama, bahasa reseptif atau ia sandek tahu pahami bahasa atau terima informasi kanca proses pesan sak terterima langan dengan lain. Sak kedua, gangguan bahasa ekspresif. Ia kena sak sekat sampaian maksud atau pesan pas ngeraos. Nah, lamun ngeraos biasa nenden lengkap kalimatan. Kanca ia kontek-kontek entan ngeraos. Endah ia berdua kosakata lebih sekedit daripada kanak seumuranan. Kanca dia tahu gambaran apa sayaan uni ngeraos anuan. Selanjutnya jenis-jenis gangguan bahasa. Sak pertama, stuttering atau gagapan. Gagapan kena dan ia sulit ucapan apa sayaan uni Dia enjak berdua masalah pasan ngeraos lagu jak dia tahu bait kata-kata kanca kalimat sak kenaan ia kena gagap. Kanca gagap nendah kelainan ngeraos sak marak ia ulang kata-kata sayaan uni marak spasmus atau marak entan dengan kejang otot. Ia sak tersebaban isi gangguan psikofisiologi atau gangguan jiwa kanca awak kan. Biasa terjadi dengan mama. Nah, sampai nane dia eman terketawa pasti apa je penyebaban gagap penuh. Lagu penuh dengan beranggapan penyebab gagap penuh pertama faktor genetis atau keturunan langan dengan toa, papu, balo, embi kan. Yang kedua, ruan fisik kan. Khusus le gangguan le otak kan. Ketelu ya trauma atau ya tinjor pasan pelanggaran misalnya ya lekat le awak kan. Terus ragun beketuan, terus ya kado kosakata sak terbatas, ya penyebab gagap menurut dengan. Biasa gagap penuh mulai langan mental kanca pikiran deh. Lagu ya sadari wahane kanca terima wah. Ya saya ngasak selapu manusia ia berdua kekurangan kanca kelebihan masing-masing. Jenis sak kedua afasia ranan. Telang sebagian atau selapu entan ngeraos gara-gara penyakit marak cacat atau leket le dalam otak kan. Ia sak terkena gangguan ngeraos, nulis, dait pahami kata-kata pas maca atau bedengah Endah ia sekatan paham bahasa secara langsung langan beweh atau tulisan. Nah, ia wasak sebaban stroke atau otak seda endah dengan sak stroke pasti anidap gangguan bahasa atau ngeraos saya sak ia sulit dan sunggulan kata-kata Selanjutnya bagian apasia. Bagian apasia terbagi dua. Pertama, motoris saranan. Ia sandi entau ngeraos saya sak telang isi pikiran saya anuni Sak kedua, sensoris dengan sandi bau ngerti unin dengan lain. Selanjutnya bagian ketelunan reto atau bahasa gaul rotasism unit tersebut. Ia kena dengan sekat atau undian sempurna sebut kata-kata sehingga huruf R jari huruf L unit sebut Ia tersebaban isi gangguan struktur atau fungsi di antara elak kanca bebeh bagian bawah hasilan unin bahasa atau organ artikulasi unit tersebut Reto biasa tersebaban isi pertama gangguan belong, terus ia ganggu struktur bewehan. Sak kedua kelainan beweh atau tangti unit tersebut. Tergantung si ruang langit-langit beweh kan celaan sih. Lagu biasa arak le pusat saraf motorik le dalam otak tawan. Kanca ukuran elak ni beli atau gontek lalu. Endah baun gara-gara elak salah tak untuk kuluk. Sehingga halangi ke aliran udara sayak tama jok dalam beweh ia berpengaruh jok kata sayak terucapan cara atasi latihan secara ulang-ulang kata-kata atau huruf-huruf seandi entau terucapan atau bau kadu tiap gelembung. Sak kedua, disartria ranan gangguan saraf sak biak lemah otot sak si tengah raos Sak keempat, kebiasaan dengan masa kode marak kadu empeng atau dot atau si faktor lingkungan misal ajah si dengan toan. Selanjutnya gangguan bahasa lekanak. Pertama, disleksia ranan atau LMB kena nang gangguan lek penyeriuk kanca pendengahan. LMB karena kena ia sekat
lek maja kanca yang ngeja. Selain anu endah ia sekat ungkapan secara jelas kanca kadu kosakata sak terstruktur dan sekat tenggawe aktivitas tertentu. Endah lelet tanpa senyak beng terespon anu. Kedua Down syndrome atau kelainan sak tersebaban isi penderita nano ia berdua tingkat kecerdasan sak rendah atau minim, atau hambatan tumbuh kembang kanca kelainan fisik sak khas. Ciri-ciri nanoan kontek belongan, ukuran otak akan kocet, muan agak rata, ruan maten sak khas, awak akan kontek, diet kontek ranggotan. Endah biasa kanak saat telahiran dalam kondisi ini nano yang ngira penyakit jantung bawaan kanca gangguan pendengahan. Sak ketelu apraksia atau kelainan saraf sak lembe karena kendian cara kena entah nyampian pesan sehingga ansa sekatan gerakan bewin kancelaan sehingga pembentukan suara nano jari terganggu. Gejala sak girang terjadi lek anak kode no biasa nan perasaan lila, takut lek dengan kanca abot ngeraos. Biasa nanjak gejala searak lek anak kode no mara perasaan lila, takut lek dengan kanca abot ngeraos. Intin jak gangguan bahasa no dengan sak sulit fahami kanca kurang sempurna entan ngeraos. Aku jak syukuri nih bayane. Saya ngajak setiap dengan no pasti berdua kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, iya wahentah taneh mudahan bau terpahamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.